Shalom, jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam sebuah program ilustrasi khotbah dengan sebuah tema, mencari tempat di mana kita dihargai dan bukan sekedar tempat di mana kita dibutuhkan. Sekali lagi, tema kita adalah mencari tempat di mana kita dihargai dan bukan sekedar kita hanya dibutuhkan. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan karena hanya Anda dibutuhkan. Sebab banyak orang yang datang kepada kita bukan karena mereka mau menghargai, tapi sebenarnya mereka hanya sekedar membutuhkan saudara. Kalau saudara tidak dihargai lagi di tempat di mana Anda harusnya dihormati dan dihargai, pesan saya sekali lagi, mengapa Anda harus memilih bertahan hingga sejauh ini? Ingat bos, pesan saya sederhana. Kalau ada tempat di mana engkau hanya dijadikan keuntungan untuk mencari keuntungan darimu, pesan saya sederhana, tinggalkan tempat itu bos. Saya diberkati dengan sebuah cerita. Saya mendengar sebuah cerita yang bagus tentang carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan hanya tempat di mana kamu dibutuhkan. Sebab sekali lagi banyak yang datang karena butuh, tapi mereka lupa cara menghargai saudara. Sekali lagi, banyak yang datang karena butuh saudara, tapi sebenarnya mereka lupa cara untuk menghargai saudara. Itulah hidup, itulah kenyataan hidup. Semoga dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu. Ada sebuah cerita, seorang ayah berkata kepada anaknya, kamu telah lulus ujian dengan nilai yang terbaik. Inilah mobil yang ayah beli bertahun-tahun lalu. Ayah sangat mencintainya, dan kini ayah akan hadiahkan kepadamu. Sang putra melihat mobil yang agak lusuh, tua, terbengkalai di garasi mobil mereka. Sambil bergumam dalam hatinya, untuk apa mobil tua ini papa berikan kepadaku? Kan ini tidak ada harganya. Lalu terdengar suara ayahnya melanjutkan perkataan ini. Tapi sebelum ayah memberikan kepadamu nak, ayah minta kamu bawa mobil bekas ini kepada toko yang menjual mobil-mobil bekas, dan katakan kepada mereka bahwa kami ingin menjualnya, kamu ingin menjualnya. Dan perhatikan, lihat berapa harga yang ditawarkan toko tempat jual mobil bekas tersebut. Anak itu taat dan pergi ke tempat mobil bekas. Beberapa jam kemudian anak itu kembali dengan wajah tidak terlalu puas. Dia berdiri di hadapan papanya dan dia berkata, "Papa, toko penjual mobil bekas itu menghargai 18 juta. Atau mobil tua ini dihargai 18 juta. Karena alasan mereka mobil ini tidak terjaga, tidak bagus, sudah sangat tua." Lalu sang ayah tersenyum dan berkata, "Nak, pergilah ke pegadaian, pergilah ke kantor pegadaian, lalu coba kamu gadai mobil tua ini. Dan papa ingin mendengar harga yang diberikan oleh kantor pegadaian ini." Anak itu berpikir, oh mungkin di gadaian atau di kantor pegadaian maksud saya, itu mungkin memberikan nilai yang lebih mahal. Pergilah anak itu dengan semangat. Namun betapa kagetnya ketika dia bertanya kepada pegawai kantor pegadaian. Justru dia kaget karena nilai yang diberikan untuk mobil tua yang digadaikan itu sangat murah. Dan dia pulang, dia bercerita kepada ayahnya. Ayahnya bertanya, berapa harga yang diberikan nilai atau harga daripada mobil tua ini oleh kantor pegadaian?
Kantor pegadaian hanya mampu menilai, menghargai mobil itu dengan harga 5 juta rupiah, lebih rendah daripada toko mobil tua. Ayahnya melihat dia sambil tersenyum. Lalu ayahnya berkata, bolehkah ayah minta satu kali lagi kamu pergi ke satu tempat yang berbeda? Lalu anaknya bertanya, kemana lagi saya harus menawarkan mobil tua ini? Dengan rasa putus asa tentunya. Lalu ayahnya bilang, cobalah kamu ke tempat klub mobil-mobil, di mana mungkin di sana kamu bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk menjual mobil tua ini. Anak ini pergi ke klub mobil yang cukup terkenal di kota di mana dia tinggal. Dan singkat cerita, dia pulang dengan happy-nya. Dia pulang ini menyampaikan nilai harga yang diberikan oleh klub mobil ini. Harga berapa yang diberikan untuk untuk mobil tua ini? Dengan senyum, dengan girang gembira, papanya melihat dari jauh. Lalu papanya berkata, mengapa kamu tersenyum? Tenang papa, saya ingin memberikan berita yang baik sekali. Lalu papanya berkata, berita apa itu? Lalu anaknya berkata, puji Tuhan, papa, di klub mobil, tempat pameran mobil-mobil tua itu, mereka menghargai, memberikan nilai yang tinggi buat mobil tua kami ini. Lalu papanya bertanya, berapa nilai atau harga mobil yang diberikan untuk mobil tua seperti ini? Lalu sang anak mengatakan, mereka menghargai dengan harga 360 juta rupiah. Papanya bilang, berapa? 360 juta rupiah. Wow, berbeda dengan dua tempat tadi. Kalau tempat toko mobil bekas hanya menghargai sekitar 16 juta. Toko pegadaian hanya menghargai 5 juta. Tempat di mana pameran mobil-mobil tua menghargai dengan nilai yang tinggi, 360 juta. Saudara-saudaraku, lalu papanya sengaja bertanya kepadanya, padahal papanya tahu bahwa mobil ini walaupun tua tapi punya nilai yang mahal. Lalu ayahnya bertanya kepada anaknya, mengapa mereka memberikan nilai? Alasan apa mereka menghargai mobil tua ini 360 juta? Lalu anaknya menjawab, karena mereka tahu ini mobil mahal. Dari mana mereka tahu mobil mahal? Mereka mengatakan ini Nissan Skyline R34. Sekali lagi, ini Nissan Skyline R34 yang top, yang luar biasa pada zamannya. Dan hari-hari ini banyak orang mencarinya. Itu sebabnya mobil ini dihargai dengan 360 juta. Lalu ayahnya tersenyum dan berkata, sekarang kamu mengerti mengapa ayah memberikan mobil ini kepadamu. Mungkin engkau berkata, ini mobil tidak ada nilainya. Tapi ayah sudah tahu bahwa mobil ini punya harga yang luar biasa mahalnya. Sebenarnya ayah hanya mau bilang bahwa kamu harus belajar menghargai sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak dihargai. Seperti tadi ilustrasi mobil ini. Ayah hanya ingin kau tahu tempat dan orang yang tepat akan menilaimu untuk nilai yang tepat. Saya ulangi, ayah hanya ingin kau tahu dari pelajaran ini, tempat dan orang yang tepat akan memberikan nilai untukmu dengan nilai yang tepat. Kalau kita tidak dihargai, anakku, jangan marah. Tidak usah marah kepada orang yang tidak menghargai kita. Karena itu berarti kita salah tempat. Mereka yang benar-benar mengenal dan tahu cara menghargai akan terus menghargai saudara. Tetapi mereka hanya mencari keuntungan, tidak akan pernah bisa menghargaimu. Nah,
Karena itu jangan menunggu lama di tempat kita tidak dihargai. Jangan buang waktumu, jangan buang waktumu sekali lagi untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak pernah menghargaimu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari cerita ini saya hanya mau beri pesan kepada kita yang sedang berada di titik ini, yang sedang kecewa karena mungkin saudara bekerja, tempat di mana engkau bekerja, tempat di mana engkau melayani, tempat di mana engkau bekerja keras, tempat di mana engkau totalitas bekerja, melakukan sesuatu yang terbaik, namun engkau tidak dihargai. Itulah kenyataan hidup. Belajar dari cerita mobil tua yang usang ini. Di tempat lain dia dihargai hanya 5 sampai 16 juta. Tapi di tempat di mana orang tahu nilai mobil itu, Skyline R34 itu ternyata punya harga 360 juta. Saya mau pesan kepada saudara, yang terakhir saya ingatkan kepada saudara bahwa ingat, tempat di mana engkau tidak dihargai, segera tinggalkan. Karena mereka hanya bisa mencari keuntungan darimu tanpa mereka bisa berterima kasih dan menghargaimu. Saya tahu saudara kecewa, tetapi itu hanya cara Tuhan untuk membuktikan, untuk memperlihatkan kepadamu bahwa engkau berada pada tempat yang salah. Tempat yang salah hanya akan mencari keuntungan daripadamu, hanya akan menggunakan seluruh kemampuanmu, seluruh kekuatanmu, seluruh kelebihanmu hanya untuk keuntungan mereka. Mereka hanya mau darimu adalah mencari keuntungan. Jangan harap mereka menghargaimu. Di mana saudara bisa cari tempat yang bisa Anda dihargai tanpa mereka hanya sekedar mencari keuntungan darimu? Satu, tempat di mana engkau bisa dihargai adalah Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menghargai kita. Alkitab mengatakan kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Saudara, yang kedua, saudara yang paling tahu di mana saudara sudah bekerja dengan begitu luar biasa, saudara sudah melayani dengan begitu luar biasa. Namun tempat di mana engkau melayani, bekerja, rasanya tidak engkau dihargai atau rasanya tidak ada penghargaan. Tadi saya bilang, tinggalkan tempat itu. Karena engkau jangan pernah buang-buang waktu di tempat di mana engkau tidak dihargai. Karena selama engkau ada, kelihatannya mereka dekat denganmu, kelihatannya mereka suka denganmu, tapi sebenarnya hanya satu motivasi mereka, yaitu mendapatkan keuntungan dari kelebihanmu, mendapatkan keuntungan dari apa yang kau punya. Tapi mereka tidak tahu cara berterima kasih kepadamu dengan memberi penghormatan kepadamu. Jadilah bijak saudara-saudara. Jadilah orang hebat. Carilah tempat di mana engkau dihargai, dan bukan cari tempat dan bertahan di tempat di mana engkau hanya dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Kiranya ini memberkati kita. Kalau saudara sedang berada di sini dan sedang kecewa, saya mau bilang sama saudara, tinggalkan tempat itu. Yusuf, ketika dia berada di tengah keluarganya, dalam kitab Kejadian, saudara-saudaranya tidak bisa melihat Yusuf sebagai orang yang punya harga, punya nilai. Tapi apa yang terjadi? Setelah bertahun-tahun lamanya, saudara-saudaranya datang mengemis kepadanya. Selama bertahun-tahun Yusuf ada di tengah keluarga Israel. Saudara-saudaranya selain Benyamin sangat kurang menghargai, memberikan nilai harga yang tinggi kepada Yusuf. Yusuf hanya dijadikan sebagai pemimpi. Kalau saudara ingat, Yusuf hanya dijadikan tempat untuk mencari keuntungan. Mereka pergi ke kebun, tapi yang antar makan Yusuf. Tapi ingat, ada waktu di mana orang-orang yang mencari keuntunganmu akan merasa rugi. Karena ketika engkau ada di satu titik di mana Tuhan memberi Anda sebuah tempat yang tepat, di mana di sana engkau dihormati dan dihargai. Dan benar saudara, justru tempat yang dia berpikir dia dihargai, yaitu Yusuf, keluarga tidak bisa menerima dia. Keluarga tidak bisa menghargai dia. Bahkan mereka memberikan dia nilai yang sangat rendah. Dia dijual sebagai budak. Pada zaman itu budak tidak ada nilai. Mereka hanya mau cari keuntungan dari Yusuf. Tapi perhatikan,
ketika Yusuf berada di tempat yang dianggap tepat, yaitu Mesir. Apa yang terjadi? Yusuf jadi pejabat, Yusuf jadi orang yang luar biasa di Mesir. Para saudara-saudaranya datang dan akhirnya mereka sadar bahwa Yusuf bukan hanya sekedar tempat objek mereka cari keuntungan, antar makan untuk mereka. Mereka sadar bahwa Yusuf adalah orang yang mereka telah buang sebagai orang yang pantas dihargai. Hari ini engkau belum dihargai, hari ini engkau belum diperhitungkan, no problem. Karena akan ada waktu di mana bila engkau bertahan, tetap semangat, Tuhan akan membawa engkau pada tempat yang tepat, di mana tempat itu bukan Anda sekadar dihargai, tapi di sanalah Tuhan mempromosikan hidup saudara. Tuhan memberkati. God bless you. Permintaan saya adalah tolong share video ini kalau Anda diberkati, like, kasih komentar, dan jangan sekedar jempol. Karena banyak orang membutuhkan video-video ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Tuhan berkati kita semua. Salam.